Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala afdala rusulih. Nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi anzala ilaina ahsana kutubih. Walladzi syara'a lana ahsana wa afdala wa ashrafa syara'i dini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa rasulikal azim wa habibikal azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa man ittaba'ah bihadiyi yaumiddin. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha 'ashra. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ayyuhas sadat wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah bahagia bersama kita bisa hadir bersama-sama dalam majelis virtual malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa senantiasa menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita, melanggengkan hidayahnya kepada kita, memberikan kenikmatan dalam hati kita di dalam berislam dan beriman sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah masukkan dan kelompokkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh, mendapatkan sinaran rahmat, barakah hidayah di dunia, mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semua yang taat kepada sunnahnya sampai akhir kiamat nanti. Bapak Ibu memuliakan, terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Kinan yang sudah memfasilitasi kegiatan malam hari ini, dan Bapak Ibu yang memuliakan yang sudah hadir dalam majelis virtual malam hari ini dalam kajian Yashfa Dwi Mingguan, kajian Dwi Mingguan Yashfa Mata Hati. Malam hari ini Bapak yang memuliakan, kita sudah memasuki tanggal 6 Rabiul Awal. Tidak terasa begitu cepat berlalu waktu yang kita lalui, yang kita jalani. Di dalam banyak tulisan para ahli sejarah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah nabawiyah, orang ada yang berkeyakinan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itulah saat di mana baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Meskipun ada beberapa pendapat yang lain tentang kelahiran beliau, tetapi tanggal 12 Rabiul Awal itulah yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah, termasuk oleh tokoh yang paling masyhur dalam menulis sejarah, yang orang paling indah tulisannya dalam menceritakan, mengkisahkan kehidupan Nabi, yaitu Sofiur Rahman, yang tokoh yang bukunya mendapatkan prize dari Raja Saudi, yang disebut bukunya kita baca, yaitu nama bukunya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Nama beliau adalah Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Juga beliau menyebutkan bahwa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena memang ada peristiwa besar di saat itu, yaitu peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Zalim namanya Abraha. Bapak Ibu memuliakan, dalam kesempatan malam hari ini, kami tidak akan menceritakan tentang bagaimana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sudah menjadi konsumsi kita semuanya, terlebih-lebih ketika menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat seperti ini.
Maka berbagai kajian di mana-mana kita mendapatkan informasi tentang bagaimana kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pertemuan ini juga tidak menceritakan bagaimana kisah perjalanan beliau dalam peperangan, tetapi secara khusus malam hari ini dan mungkin di pertemuan-pertemuan tentang bagaimana kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja kami pilihkan yaitu tema kita pengen melihat, ingin mendalami, ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sesungguhnya keseharian kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita setelah mendengar, setelah mengetahui, semoga Allah SWT yang maha mendengar, yang maha agung, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, kecintaan dalam hati kita kepada Nabi kita. Setelah mendengar bagaimana kehidupan beliau, kita bisa meneladaninya di dalam kehidupan kita, insya Allah. Maka Bapak Ibu muliakan, meski kami dikirimi buku oleh teman saya, nama bukunya adalah Al-Yaumun Nabawi. Jadi judul bukunya Bapak Ibu, Al-Yaumun Nabawi. Itu kalau terjemahan sederhananya adalah bisa sehari bersama Nabi, begitu ya. Bisa keseharian Nabi, gitu ya. Dan sebagainya, terjemahannya bisa saja seperti itu. Memang judulnya sehari bersama Nabi atau mengenal sehari dalam kehidupan Nabi. Tetapi ternyata pesan-pesannya itu banyak. Sehingga sepertinya tidak cukup kalau kita ingin detail melihatnya disampaikan dalam satu kali pertemuan ini saja. Maka dalam pertemuan kali ini kita ingin coba untuk memfokuskan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas beliau semenjak bangun tidur, setelah beliau melakukan aktivitas qiyamul lail sampai dengan waktu menjelang duha. Nah, untuk itu mohon izin kami akan menampilkan di hadapan Bapak Ibu semua tulisan yang sudah saya siapkan. Ini dia Bapak Ibu. Judulnya adalah ini Daily Prophet, ya, Daily Life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan, ya, atau keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi saya membacakan dan seperti yang disampaikan tadi dalam pembukaan oleh Bunda Kinan, bahwa Nabi kita adalah menjadi role model dalam hidup kita, way of life, gitu ya. Ajarannya adalah our way of life, adalah jalan kehidupan kita, tuntunan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu muliakan, kalau kita menggalinya dari Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu kata uswatun itu cuma ada 3. Disebut di dalam Al-Quran itu cuma ada 3 saja. Ya. Jadi pertama menyebut dan hanya 2 orang yang dituju di dalam kata uswah itu. Satu di dalam surah Al-Ahzab yang kita tampak di layar ayat 21. Ya. Dan satu lagi adalah surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang dituju adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kata uswah, teladan, uswah, contoh, itu hanya menyangkut atau menunjuk 2 sosok manusia saja di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Nah, jika kita coba perhatikan ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik untuk kalian. Untuk kalian dalami, kalian pelajari, kalian ikuti, kalian terapkan dalam hidup. Tetapi ternyata tidak semua orang akan meneladani gitu. Setiap orang mungkin bisa membaca,
bisa mendengar, bisa mengetahui bagaimana indahnya, agungnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum tentu orang-orang tersebut mau meneladani, mau mengikuti, mau mencontoh. Allah menyebut hanya orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keselamatan di akhir nanti. Dan hanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah saja yang mau mendengar, memahami, dan menerapkan serta mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran Bapak Ibu melihatkan banyak orang-orang yang mengikrarkan dirinya sebagai Muslim, banyak orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim, tetapi belum tentu mau melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah jika hal itu ada dalam diri kita. Senang, bahkan bangga kita mengikutinya, meneladaninya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena kita termasuk insya Allah bagian yang disebut oleh Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi keteladanan Nabi itu hanya akan diikuti, hanya akan diteladani oleh 3 sosok yang sifatnya disebut oleh Allah. Pertama, orang-orang yang mengharapkan ridho dan perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Dan orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemuliaan, mari kita coba mulai dalami bagaimana aktivitas kehidupan Nabi. Kita mulai dari waktu pagi. Ini sesuai dari kitab aslinya, Anwarul Fajr. Anwarul Fajr. Cahaya-cahaya fajar. Yasda' nuru zulmatil lail. Jadi cahaya itu merobek atau mengakhiri zulmatal lail, kegelapan malam. Wa yasta'adzanu Bilal, dan azan Bilal itu memecah kesunyian sukunal Madinah, kesunyian kota Madinah. Wa yuwafi dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naiman liyastarih al-badan asy-syarif sa'at as-sahar ba'da sabhin tawil min qiyamil lail. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan itu istirahat sejenak setelah beliau qiyamul lail. Lalu fajar kadzib itu muncul. Jadi fajar itu kan ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Di fajar kadzib yang belum sesungguhnya fajar itu, disitulah biasanya azan pertama keluar. Azan pertama itu bunyi sekitar 1 jam sebelumnya. Atau setengah jam kira-kira sebelum tibanya fajar yang shadiq atau waktu subuh. Sahabat Bilal bin Rabah yang memang muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengumandangkan azan pertama sebagai tanda persiapan akan datangnya salat subuh. Justru bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba azan pertama yang menandai persiapan untuk salat subuh, ada jeda antara fajar kadzib sama fajar shadiq untuk persiapan salat subuh. Justru Rasulullah SAW itu di situ berhenti dari aktivitas qiyamul lail beliau yang panjang semalaman untuk mengistirahatkan badannya, untuk rehat sebentar dari panjangnya ibadah beliau di malam hari. Justru Rasulullah beristirahat, rebahan untuk menunggu azan subuh dari Bilal bin Rabah. Nah, Bapak Ibu muliakan, Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita setelah selesai qiyamul lail, ada jeda waktu sampai salat subuh, kita memang kalau ingin mengikuti Nabi SAW, rebahan. Dijelaskan di dalam
penjelasan kitab Sirah Nabawiyah, beliau berbaring miring ke kanan sambil meletakkan lengan tangannya sebagai bantalan bagi kepalanya. Begitu, sambil menunggu datangnya atau tibanya azan subuh. Itu jadi Nabi SAW rebahan ketika fajar. Ketika tiba waktu fajar, Rasulullah SAW rehat dari qiyamul lail yang panjang sambil menunggu waktu azan subuh tiba. Nah, sekarang azan. Azan tiba, azan subuh tiba. Faida adzana Bilal, apabila Bilal mengumandangkan azan subuh, ya, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian bangkit dari tidurnya. Bangkit dari tidurannya tadi. Wa awwalu syai'in yaf'alu. Nah, kita perlu ketahui Bapak Ibu, apa yang dilakukan Rasul ketika pertama kali bangun dari rebahan tadi, dari tiduran tadi. Ayyatanawala siwakahu. Yang pertama kali dilakukan Rasul adalah segera mengambil kayu siwaknya. Fayastaku bihi thumma yaqul. Kemudian beliau bersiwak. Siwak adalah mengatakan sikat gigi, tapi sesungguhnya berbeda. Beda ya. Ada orang memang yang menyamakan antara siwak dengan sikat gigi. Begitu ya. Kalau siwak itu memang tidak ada pastanya kan begitu, hanya kayu, sebatang kayu kecil itu, dan kita kalau mengikuti itu maka kita termasuk daripada mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau membiasakan juga bersiwak sebelum salat ketika mau salat. Jadi tidak benar kalau itu sikat gigi, karena itu adalah hal yang berbeda sebenarnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barulah setelah bersiwak beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Nabi begitu bangkit dari tidur, beliau bersiwak lalu mengucapkan baru kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini semua adalah sunnah. Artinya kalau kita mengikuti, ya, melakukan ini dalam rangka meneladani dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nilainya adalah ibadah. Tetapi jika tidak, maka bukanlah satu kesalahan yang berakibat dapatnya dosa. Ijabatul adzan. Ketika beliau bersiwak lalu membaca doa tadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Sementara azan mulai berkumandang, apa yang beliau lakukan? Tsumma yujib al-muadzin bimithli ma yaqul. Rasulullah menjawab ucapan muadzin seperti yang diucapkan oleh muadzin. Fa idza qala Allahu akbar, Allahu akbar. Fa idza qala asyhadu an la ilaha illallah, itu terus seterusnya, wa ana, gitu. Beliau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ana, saja begitu. Wa idza qala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala wa ana. Tapi kalau kita mengikuti persis yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza qala hayya 'alas shalah, apabila muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita yang mendengar mengucap la haula wala quwwata illa billah. Wa idz qala hayya 'alal falah, kalau diucapkan, kalau muadzinnya mengatakan hayya 'alal falah, maka kita pun menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Wa idz qala Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun mengatakan hal yang sama. Wa idza qala la ilaha illallah, qala la ilallah. Intinya, ketika muadzin mengumandangkan azan, maka kalimat-kalimat yang diucapkan muadzin kita ucapkan ulang sebagai jawaban daripada panggilan azan tersebut, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Demikian. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sebagaimana sabdanya an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
dari Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya beliau Amr bin As ya itu mendengar Rasulullah SAW suatu saat beliau bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," kalau engkau mendengar suruhan azan dari muadzin, faqulu, maka katakanlah, ucapkanlah mithla ma yaqul, sebagaimana yang diucapkan. Setelah selesai dengan kalimat la ilaha illallah di akhir daripada azan, jangan lupa kata beliau, "Tsumma shallu alayya." Jadi pertama itu shallu alayya Bapak Ibu. Jadi kalau begitu azan selesai, jangan lanjut Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Kan gini bunyinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ucap, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ucapkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Dan seterusnya. Kenapa kata Nabi? Fa'innahu man shalla alayya salatan, siapa orang yang berucap sekali salawat untukku, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan membalas satu salawatnya itu dengan 10 kali kebaikan. Summa salul waliyal wasilah. Nah, benar mengatakan summa salu. Salu itu artinya mintalah. Salu itu dari kata is'alu. Mintalah li al wasilah, mohonkan kepada Allah untukku, kata Nabi, al wasilah. Apa al wasilah? Wasilah tempat tertinggi di surga. Maka Bapak Ibu muliakan, kita ada kalimat di dalam doa setelah azan berkumandang, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Ada bilang Muhammad atau ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Nah, itu kata-kata itu yang penting. Ati Muhammadanil wasilah atau ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Gitu. Jadi itu lanjut dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Boleh sampai situ atau boleh tambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa janji Rasul bagi orang-orang yang mengucapkan ati Muhammadanil wasilah atau ati sayyidina Muhammadanil wasilah, maka fa'innaha, kata Nabi ini, fa'innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu adalah tempat di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak akan memasuki tempat wasilah itu kecuali seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan Nabi mengatakan, wa arju, aku berharap. Kata Nabi, aku berharap. An akuna ana huwa, aku berharap akulah yang kelak akan ditempatkan oleh Allah di wasilah itu. Faman sa'ala liyal wasilah, maka siapa di antara umatku yang mau mengucapkan doa kepada Allah setelah mendengar azan, yang di dalamnya ada kalimat ati Muhammadanil wasilah atau ati sayyidina Muhammadanil wasilah, maka kata Rasulullah, halat lahu syafa'ah, dia berhak kelak di akhirat nanti atas syafaatku. Bapak yang muliakan, tentu kita sering melakukan itu, kita sering mendengar itu, sering melakukan itu, tetapi saya kira hadis ini memantapkan kita, meneguhkan kita untuk tidak menyia-nyiakan setiap kali mendengar azan berkumandang, maka selesainya setelah kita mengikuti ucapan azan tadi, di terakhirnya kita berdoa dengan doa yang biasa kita lantunkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ada juga yang berdoanya Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru nahari, dan seterusnya. Silakan saja, berbeda-beda boleh jadi doanya dilakukan atau dibacakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. An-nasyat as-subhi, bagaimana Rasul setelah itu aktivitasnya? Setelah mendengar azan, setelah berdoa, thumma yamba'ithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, kemudian beliau bangkit. Ya, fa in kana bihi hajatin ilal ghusli ightasal. Kalau beliau ternyata setelah menjawab azan terus teringat bahwa beliau perlu mandi, tentu saja maksudnya mandi jinabah, begitu, maka
beliau segera mandi janabah. Wa in kana bi hajatin lil wudu'i tawadda. Kalau hanya perlu wudu, maka beliau wudu. Kalau memang perlu mandi, beliau mandi. Wa rubbama qama ila sholati min ghairi wudu'in. Nah, ini Bapak yang muliakan. Dan boleh jadi, wa rubbama, boleh jadi. Qama ila shalah, beliau setelah tadi tiduran tadi, menjawab azan. Terus kemudian nanti datang iqamat salat dan beliau salat atau tadi salat fajar sunnah dari semenjak beliau tadi tiduran gitu, tidur lalu salat min ghairi wudu'in, tanpa ada wudu, tanpa dilakukan wudu. Ini beliau nih ya. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa alasannya, kenapa argumentasinya. Fayaqulu lahu fi dzalika fayaqul. Maka sahabat heran, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat tanpa berwudu? Bukankah engkau tadi tidur? Apa kata Rasul jawabannya? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Betul, aku tidur. Tapi kalian perlu ketahui, kira-kira begitu ucapan Nabi kepada para sahabat. Yang tidur, yang merem adalah mataku. Tetapi hatiku tidak tidur. Hatiku tetap terjaga. Hatiku tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak Ibu juga kalau tiduran semenjak habis qiyamul lail, tidak ada hadas, begitu, dan memang tidak tidur, betul-betul tidak tidur, mungkin hanya merem tapi hatinya berzikir, boleh melaksanakan salat tanpa berwudu lagi, alias dengan wudu yang tadi masih dimiliki. Seperti itu. Tsumma yusalli rak'atail fajr. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Inilah yang sering kali Bapak Ibu dipertanyakan. Sholat fajarkah atau sholat sunnah qobliyah? Seperti itu sering ditanyakan. Apakah sholat fajar itu sholat sunnah yang sebelum adzan subuh? Baru setelah adzan subuh baru qobliyatus subuh? Ataukah qobliyah subuh? Itu ya sunat fajar. Dari penjelasan ini, semoga meyakinkan Bapak Ibu semuanya. Tadi kita runutannya, Rasulullah mendengar adzan, mengucap adzan, berdoa setelah adzan, lalu beliau melakukan sholat. Berarti sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah setelah adzan. Yang kita pahami adalah sholat sunnah qobliyah itu. Kalau pagi, kalau subuh, namanya sholat sunnah fajar. Raka'atil fajri. Fayusalli sholatan khafifatan. Beliau sholat. Maksudnya? Sholat. Fayusalli sholatan khafifatan hatta yaqul qail. Maka Rasulullah sholat sunnah fajar itu ringan sekali, cepat sekali. Sahabat-sahabat sampai kaget. Yaqul qail hal qara fiha bi umil kitab. Saking terasa cepatnya dibanding sholat yang lain, sahabat bertanya-tanya, tuh Nabi baca Fatihah enggak ya sholatnya? Jangan-jangan menurut mereka nih, beliau itu bangun, takbir, langsung ruku. Saking dibandingkan dengan kebiasaan Nabi sholat. Bukankah Nabi sholat, kalau sholat sunnah itu sangat panjang, kadang-kadang rakaat pertama 100 ayat. Begitu. Kok ini kok rasa-rasanya, kata para sahabat, enggak seperti biasa. Maka bertanya, hal qara'a fiha bi ummil kitab? Apakah beliau membaca ummul kitab Al-Fatihah? Li syiddati ma yukhaffifu, karena sangat ringannya, sangat cepatnya. Padahal ternyata apa tuh? Yaqra'u fiha ba'dal Fatihati fi raqatil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi raqatil tsaniyah qul huwallahu ahad. Padahal, nah penjelasannya di sini. Nabi salat sunnah fajar itu baca Fatihah. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Tapi karena begitu, sepertinya Rasulullah itu biasanya baca surat yang panjang, sahabat-sahabat sampai menganggap Rasulullah sampai-sampai enggak baca Fatihah dan surat. Saking apa? Saking dirasa pendeknya. Karena beliau biasanya baca surat apa? Panjang suratnya, 100 ayat. Nah, gitu. Nah, jadi
dugaan sahabat bahwa Rasul tidak membaca Fatihah, tidak baca surat, tidak benar, kan gitu. Hanya karena membandingkan sholat beliau biasanya panjang, kok ini pendek? Ya pendek karena dibaca Fatihah dan Al-Kafirun. Yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana setelah itu? Apa kalimat lain yang dibaca? Kadang-kadang beliau mengatakan yaqra'u fiha al-Fatihah fi raqatil ula qul ya al-kafirun seperti tadi, wa ahyanan, dan di saat lain beliau membaca ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Ayat ini aja beliau baca. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Beliau baca itu di rakaat pertama setelah Fatihah. Lalu di rakaat kedua setelah Fatihah beliau baca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini beliau baca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Beliau hanya baca satu ayat. Saking pendeknya beliau, saking ring terus ruku. Nah, kita ketahui Bapak Ibu ya. Salat sunahnya Nabi itu entah fajar, entah qobliyah zuhur, qobliyah asar dan yang lainnya itu beliau lakukan di rumah Bapak Ibu, tidak di masjid. Kenapa demikian? Bapak Ibu, coba mengingat ketika kita berada ziarah ke makam Nabi. Maka rumah Nabi SAW itu ketika beliau misalkan tinggal bersama Aisyah, bukankah rumah Aisyah itu yang sekarang jadi kuburan beliau itu? Jadi rumah beliau itu nempel di masjid, sehingga mudah sekali dari rumah itu untuk ke masjid langsung keluar kamar, langsung masuk, bisa langsung masuk masjid. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sebenarnya juga sama. Bukankah Nabi SAW beliau pernah bersabda, sabda beliau apa? Afdhalus salat, seutama-utama salat itu, afdhalus salatil mar'i fi baitih ilal maktubah, kata beliau. Seutama-utama salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali yang salat wajib. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, seutama-utamanya salat adalah dilakukan di rumahnya. Meskipun ada riwayat yang mengatakan, jangan engkau cegah, jangan engkau larang orang-orang tuamu, wanita-wanita tuamu untuk pergi ke masjid. Baik, jadi kalau rasanya antara masjid sama rumah kita sangat dekat, dan kita bisa sholat di rumah sebagai sholat sunnah, dan kita akan tercapai ke masjid sebelum qomat dimulai, dan kita bahkan bisa nanti sholat tahiyatul masjid, maka bagusnya sholat qabliyah dan ba'diyah dilakukan di dalam rumah. Setelah sholat sunnah Rasulullah di rumahnya, fajar, faida faragha min salatihi, kalau beliau setelah sholat sunnah tadi, fa in kanat zaujatuhu mustayqidah, kalau ternyata istrinya itu ada di sampingnya dan terjadi sholat sunnah fajar, beliau masih sedikit bercengkrama, bincang-bincang di tempat beliau nginap di situ bersama istrinya. Hadithul mu'anasah, perbincangan yang menyenangkan, melegakan istrinya beliau, walisat membahagiakan. Langkah indahnya seorang suami, seorang istri di rumahnya yang mengawali harinya itu dengan kalimat ucapan yang membahagiakan, yang menyenangkan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan ada mawaddah,
ada rasa sayang, rasa kasih dari masing-masing pasangan kepada pasangan yang lainnya. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya di mana beliau tinggal. Kalau hari ini tinggal bersama Aisyah, maka beliau lakukan dengan Aisyah seperti itu. Beliau sama Hafsah, beliau lakukan begitu. Bersama Zainab, beliau lakukan begitu. Kepada Ummi Habibah, beliau lakukan begitu. Kepada Maria Al-Qibtiyah, terus dengan istrinya. Secara bergantian begitu. Ada apa? Ada hadithul mu'anasah. Ada percakapan sederhana, tetapi percakapan yang menyenangkan, membahagiakan. Gitu. Bukan percakapan yang membuat emosi di pagi hari, tetapi mulailah hari itu dengan candaan yang menyenangkan, yang membahagiakan, percakapan yang membahagiakan satu dengan yang lainnya. Tapi wa in kanat naimatan, tetapi gitu ya, apa yang dilakukan Rasul kalau istrinya ternyata sedang tiduran misalkan, atau tidak mungkin untuk bercakap. Gitu. Fa in kanat naimatan ittaja'ala thiqatil aiman hatta yahin mau'id iqamatis shalah. Kalau ternyata istrinya itu di mana beliau tinggal itu tidur, gitu ya. Tidur, entah mungkin karena yang lagi utuh, wallah alam ya. Ini kan kisah ini berarti untuk menunjukkan bahwa kalau istrinya nggak tidur begini lakukannya, kalau istrinya tidur begitu. Tidak dalam pemikiran kita begitu, yang mengatakan begini istrinya Rasul pagi-pagi tidur, enggak. Bukan seperti itu cara mengambil konklusinya. Artinya apa? Setiap peristiwa itu ada hikmahnya. Oh, berarti kalau suatu saat mungkin boleh jadi hanya terjadi sekali gitu. Oh, kalau istrinya tidur berarti Rasulullah melakukan ini. Kalau istrinya nggak tidur berarti Rasulullah melakukan ini. Wa in kanat naimatan ittaja'ala syiqqatil aiman. Kalau ternyata istrinya tidur tidak bercakap dengan dia, maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi kembali apa? Rebahan, lalu menggunakan syiqqatil aiman, lengan kanannya, hatta yahin, sampai datang mau'id iqamatis shalah, sampai datang qomat salat. Jadi antara azan sama qomat itu agak panjang. Bapak Ibu mungkin merasakan kalau di Madinah itu antara azan subuh sama qomat itu kan panjang sekali. Sampai kalau kita jalan dari hotel itu ke masjid masih sempat, padahal perjalanannya lumayan panjang, masih sempat salat fajar atau salat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi, karena rentangannya panjang. Seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi boleh kita ingatkan kembali. Fa idza ra'a Bilal anna nasa qad ijtama'u fil masjid. Kalau Nabi sudah melihat itu bahwa kalau Bilal melihat bahwa orang sudah penuh di masjid. Qad ijtama'u, sudah berkumpul fil masjid. Ata ila Rasulillah, salat. Nah, kalau bahasa kita gitu ya. Monggo silakan Rasulullah. Fayakhruju Rasulullah sallam ilaihi. Maka Nabi keluar dari kamarnya, kalau dari rumahnya, kemudian salat gitu ya. Faidha, menuju masjid, itu beliau menyempatkan menengadah ke langit kepalanya itu sambil berucap menuju masjid, Bismillah Rabbi a'udzu bika min an azilla au adhilla au adlim au udlam au ajhal au yujhal alayya. Ini kan doa, sebenarnya doa Bapak Ibu waktu fajar ya, waktu zikir pagi maksud saya, zikir pagi, azkar sabah. Bismillah, dengan nama Allah. Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min an azilla, akan terpleset, berlindung agar kami jangan terpleset, aku tidak terpleset. Au adilla, atau tersesat. Au udlim, aku berbuat zalim. Au uzlam, aku dikenai kezaliman. Aku dizalimi orang. Au ajhal, atau aku berbuat kebodohan. Au yujhal alayya, atau aku dibodoh-bodohin orang. Tuh Bapak Ibu. Jadi bermula aktivitas keluar dari rumahnya dengan mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari tergelincir, keliru, sesat, menzalimi, dizalimi, bodoh, berbuat kebodohan atau dibodohin orang hari itu. Nah, lalu kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, kalau beliau memasuki masjid, apa mengucap Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Bapak Ibu muliakan,
perlu dicatat di sini ada hal yang penting yang perlu kita tambahkan kalau kita akan memasuki kaki kita ke masjid. Biasanya kita berucap Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Itu betul. Tetapi boleh ditambahkan ada ucapan bismillahnya, ada ucapan salawatnya kepada Nabi. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Atau seperti ucapan ini nih. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, dengan nama Allah dan semoga keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk. Nah, itu kan hafal insya Allah doa untuk memasuki masjid. Tapi kadang-kadang kita potong akhirnya saja Bapak Ibu. Allahumma ftah li abwaaba. Nggak apa-apa, abwaaba rahmatik. Nggak apa-apa itu pendek. Tapi kalau kita ingin apa yang mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasul, boleh kita tambahkan Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Doa ketika menuju dan masuk masjid tadi sudah ya saya kira. Tadi sudah saya bacakan gitu ya. Jadi menuju masjid gini, ketika masuk ke masjidnya ini ada juga begini bunyinya Bapak Ibu nih. A'udzu billahil azim wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu doanya. Jangan khawatir, nanti teks ini atau tampilan ini, tayangan ini insyaallah nanti setelah selesai kami akan kirimkan ke grup melalui Bunda Kinan insyaallah nanti. Baik Bapak Ibu, al-khuruj dalam masjid. Ini ada peristiwa unik nih, Ibu ya, yang dilakukan Rasulullah. Wa rubbama kharaja, beliau kadang-kadang keluar dari rumah, wa ra'suhu yantif ma, sedangkan wajahnya itu masih menetes air wudu. Ya, ada meneteskan air. Min atharil husl, atau boleh jadi pengaruh dari habis mandi. Habis mandi tuh, habis mandi besar itu ya bro. Ada masih air yang menetes dari tubuh beliau itu, dari wajah beliau itu. Warubaba kharaja, nah ini dia. Kadang-kadang beliau wa waqafa fi musallahu. Beliau ternyata sudah sampai tempat pengimamannya, Bapak Ibu, tempat pengimamannya nih. Udah mau sholat, gitu ya. Qomat udah, gitu ya. Kemudian, tsumma tadzakara annahu junubun. Tapi kemudian beliau baru ingat bahwa beliau itu junub. Walam yaktasil, dan belum mandi. Faqal, maka Rasul mengatakan, makanakum antum. Tunggu di situ sebentar ya, tunggu. Tsumma rajala baiti faqtasala, tsumma kharaja ilaihim wa rasul yaftiru ma. Jadi apa namanya? Beliau kembali ke rumah dan mandi. Lalu balik lagi ke masjid, masih ada tetes-tetesan air tadi. Jadi dan sahabat itu Bapak Ibu muliakan, tidak ada yang berani gitu jika di Rasul ada di Madinah itu nggak ada sahabat yang berani jadi imam itu, nggak ada yang berani gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat tradisi ini Bapak Ibu muliakan, jadi sebenarnya dalam kegiatan berjamaah itu, kalau kita melihat ini apa yang terjadi di masa Rasul SAW, Rasul sebagai imam itu memegang kendali, mau sholat dilakukan ya, menunggu dan sebagainya tergantung imamnya kan gitu. Imam rawatib gitu. Kalau imam rawatibnya sudah dijadwal, maka dia bertanggung jawab seperti itu. Jadi orang tidak sembarang orang itu ngimamin jamaah. Dalam konteks ini Nabi SAW beliau mengatakan orang yang paling berhak untuk mengimami jamaah adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak pengetahuannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling dalam pemahamannya terhadap Al-Quran. Wa in kanu sawaan, jika sama bagus bacaannya, sama dalam pengetahuannya dalam Al-Quran, apa? A'lamuhum bi kitab bisunnatillah, bisunnati Rasulillah. Maka carilah orang yang paling banyak tahu tentang sunnah Rasulullah atau hadis Nabi SAW. Itu peringkat di dalam orang yang dalam kategori orang yang berhak mengimami sholat. Jadi sebenarnya tidak ada peringkat kategori sholat itu peringkat apa? Peringkat siapa? Apakah sudah haji atau belum? Nggak ada sebenarnya sih.
gitu ya, usianya harus di atas sekian, nggak ada. Jadi peringkat yang berhak menjadi imam itu berdasarkan apa tuh? Kualifikasi Al-Qur'an gitu. Bacaannya gimana? Gitu ya. Kalau bacanya bagus, dia yang berhak pertama menjadi imam. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Jadi gitu ya. Jadi Nabi teringatnya ternyata belum mandi, udah di tempat sholat, gitu tinggal takbir, dan beliau kembali ke rumah dan mandi. Sahabat rela rela menunggu, ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kapan iqamat dilakukan, Bapak Ibu yang melakukan? Nabi ya, kita melihat bagaimana nih tradisi di Masjid Nabawi waktu Rasulullah masih ada. Wa idza ra'ahu Bilal aqama shalah. Ketika Bilal melihat Nabi SAW memasuki masjid, gitu ya. Kan kalau tadi Bilal jemput Nabi orang udah siap, silakan siap dimulai salat. Maka ketika Bilal melihat Nabi keluar tampak Nabi, maka Bilal kemudian qomat. Wa idza ra'ahu ashabahu qamu ila shalah, atau kalau sudah Nabi, biasanya Nabi begitu mau masuk sahabat sudah berdiri semua, maka Bilal barulah qomat. Muadzin mau komat bingung nih, ini nggak ada orang, siapa kamu komatnya kapan, nggak jelas yang mau jadi imam siapa. Nah, jelas kan gitu. Nah, ini saya kira kalau di antara bapak-bapak ada yang menjadi imam rawatib, maka kendali salat jamaah itu ada pada imam. Meskipun sekarang di masjid-masjid kita sudah digantikan oleh apa tuh, timer tuh yang ada di masjid itu ya, komatnya berapa menit lagi kan gitu. Ya itu ya saya kira mengikutilah perkembangan zaman, boleh seperti itu supaya jemaah tahu, apa jemaah tahu nih, oh sekian menit lagi berarti saya sholat sunat atau enggak ya, gitu ya. Baik, selanjutnya seruan Nabi SAW ketika memulai sholat ini, sebelum sholat imamnya mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau beliau sudah sampai sudah berdiri di tempat pengimaman, ya, tempat imam mihrabnya itu, maka beliau mengatakan begini, sawu sufufakum. Jadi yang betul sawu, bukan sawu. Sawu sufufakum wa tarasu. Ya. Apa artinya? Luruskan, sawu itu luruskan, soft kalian, wa tarasu. Apa? Rapatkan. Lurus dan rapat. Fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Ketahuilah sesungguhnya meluruskan saf salat itu, di situ letak kesempurnaan berjamaah kita, sholat jamaah kita. Nah itu Bapak Ibu. Apa aktivitas Nabi SAW setelah sholat subuh? Ini ya, beliau SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apabila matahari terbit, beliau SAW berdiri meninggalkan tempat sholat. Dulu para sahabat biasa berbincang-bincang atau guyonan mengenai perkara jahiliyah. Lalu mereka tertawa, sedangkan beliau SAW hanya tersenyum saja. Jadi aktivitas beliau ketika habis salat itu zikir. Habis zikir, orang zikir sendiri-sendiri seperti itu. Lalu beliau setelah matahari naik, gitu, terbit, setelah terbit beliau salat. Lalu setelah salat beliau menghadap ke jamaah, menghadap ke sahabat-sahabat, lalu di situ berbincang-bincang. Cerita, siapa yang mau cerita nih? Kan gitu. Nanti ada, kalau ada sahabat yang bercerita, sahabat bercerita. Tapi kalau nggak ada, beliau sendiri yang menyampaikan. Baik. Nah, amalan-amalan, jadi kalau kita coba sederhanakan Bapak yang muliakan, apa saja sih amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi setelah bangun tidur itu? Pertama, gosok gigi dengan siwak. Ya, gosok gigi dengan siwak. Lalu membaca zikir bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu apa lagi setelah itu? Mengusap mata. Mengusap mata itu maksudnya setelah baca doa, mengusap mata. Begitu. Ya. Lalu kemudian apa? Menatap langit. Sudah keluar tadi ya. Sudah sebelum masjid, sempatkan menatap langit sambil berucap Bismillah
Bismillah, a'udzu billahi an azilla au adhilla au adlima au udlama alayya au ajhala au yujhala alayya. Nah, kalau sempat begitu doanya tuh Bapak Ibu ya. Sama bapak-bapak yang keluar dari rumah sempatkan masuk ke masjid, kalau mengikuti Nabi, mengikuti apa yang dilakukan Nabi, maka berarti beroleh pahala karena bapak-bapak sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, wah itu adalah sunnah, nggak masalah jika tidak melakukannya. Baik, memuliakan. Lalu ini yang tadi belum disebutkan sebenarnya ada di dalam riwayat lain, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baik. Lalu mencuci tangan 3 kali, terus berwudu. Ya, cuci tangan 3 kali, terus berwudu. Kalau memang beliau butuh wudu. Sebelum berwudu, memang dianjurkan kita untuk mencuci tangan. Meskipun bagian cuci tangan ini bukan bagian dari rukun wudu, dia adalah menjadi sunnah sebelum wudu dilakukan. Bapak Ibu muliakan, barangkali demikian pesan-pesan yang kami sampaikan tentang ternyata ini hanya baru sampai sholat subuh gitu ya. Jadi belum sehari, masih jauh Bapak Ibu gitu ya, baru sampai sholat subuh. Nanti bagaimana setelah sholat subuh, bagaimana menjumpai istri-istrinya. Insya Allah ini sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu banyak yang kita ingat, agar sedikit itu yang bisa kita amalkan dan kita praktikkan di dalam amaliyah kita. Jadi ingat tadi Bapak Ibu bagaimana aktivitas Nabi setelah beliau tidur, beliau sempatkan untuk rebahan ya dengan tangan kanannya, dan dianjurkan di tempat ini, di saat ini maksud saya menjelang subuh, itu ada di dalam surah dianjurkan misalnya untuk membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyaklah. Karena itu mengatakan wabil ashar hum yastaghfirun. Orang-orang muttaqin itu, orang bertakwa itu di waktu sahurnya mereka berucap istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi menjelang subuh sambil rebahan, sambil istirahat setelah capek melakukan sholat qiyamul lail, sempatkan diri untuk rebahan, dan di dalam rebahan itu seperti lakukan Nabi, boleh matanya terpejam, tapi hatinya jangan terpejam. Hatinya ingat zikir. Kalau hatinya lupa, matanya terpejam alias tidur, ya harus bangun dan wudhu lagi sebelum sholat. Kan gitu. Kalau Nabi tadi nggak perlu wudhu, karena apa? Karena beliau tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Memang mataku terpejam, tetapi hatiku tidak tidur, hatiku tetap terjaga, hatiku tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi beliau bangun tidur gitu ya, setelah terjaga tadi, apa yang dilakukan? Dari beliau bersiwak gitu kan, lalu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Seandainya pun mungkin tidak berurutan seperti tadi, tapi sebanyak mungkin kita bisa ikuti, kita teladani apa yang Rasulullah lakukan. Dengan itu kita sudah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah untuk sementara kami cukupkan Bapak Ibu, kita ikuti nanti episode selanjutnya di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, ternyata ada beberapa yang baru kita dengar ya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Tapi saya masih asik mendengarnya, ternyata sudah selesai. Tapi terus bisa sampai pagi ya Ustaz. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ini kita sambil menunggu teman-teman, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan, Masya Allah, keseharian Nabi baru dari qiyamul lail beliau sampai dengan bangun paginya saja ya. Masya Allah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ternyata.
banyak hal-hal yang banyak sunnah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tabung sebagai pahala kita ya Ustaz ya. Masya Allah, cuma beberapa menit saja di waktu pagi. Alhamdulillah Ustaz, sambil menunggu teman-teman, saya izin untuk menginfokan sedikit kegiatan Yashfa. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kajian Kudan Yashfa atau yayasan Yatim dan Duafa, ada beberapa kajian yang virtual atau online. Di sini saya coba sedikit menginformasikan, mungkin barangkali teman-teman yang belum mengetahui dan mungkin ada waktu untuk mengikuti. Di Yashfa ada kegiatan Khatmul Quran. Kita setiap akhir bulan mengadakan kegiatan Khatmul Quran, di mana kita sudah mempunyai beberapa grup khatam Quran. Bagi teman-teman mungkin yang berminat, yang ada waktu untuk mengikuti, silakan menghubungi saya, bisa. Kemudian kita ada kegiatan kajian 2 mingguan dan kajian Yashfa mengaji dan kaji. Kajian mingguan seperti yang sekarang ini kita adakan setiap pekan pertama dan pekan ketiga. Untuk mengaji dan mengkaji itu berurutan, kita masih membahas tentang surat Al-An'am, itu diadakan setiap minggu kedua dan keempat. Kemudian ada beberapa kajian yang merupakan pelajaran, diantaranya belajar bahasa Arab dari mulai dasar dan kemudian lanjutan dan khusus kaidah-kaidah. Seperti di sini ada mengi'rab, ada juga membahas kitab kaidah yang kita pakai kitab Al-Muyassar yang merupakan disusun oleh Ustadz sendiri. Kemudian ada juga kajian hadis. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat waktunya yang kira-kira mana yang luang, yang kira-kira teman-teman bisa ikut. Kemudian ada juga kajian khusus Quran Journey. Di sini juga ini paket. Jadi hanya 3 bulan, nanti ada lagi kegiatan Quran Journey yang isinya adalah kandungan Al-Quran dan ikhtisar Al-Quran. Juga ada doa dan zikir setelah sholat. Ini juga dibimbing oleh Ustaz. Baik, itu sekilas info tentang kajian Yashfa virtual atau dengan online. Demikian, barangkali nanti Bapak dan Ibu ada yang mungkin berminat, saya akan coba bantu untuk memberikan nomor-nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Baik, terima kasih Ustadz. Di sini Alhamdulillah sudah ada teman-teman, ada beberapa pertanyaan ini Ustadz. Mungkin kita langsung aja kita jawab ya Ustadz ya. Baik, saya akan coba membacakan pertanyaannya dari Ibu Ika Usman, Ustadz. Ibu Ika bertanya, apakah Nabi dari sejak Qiyamul Lail sampai masuk subuh tidak tidur lagi ya? Yang mau ditanyakan adalah doa bangun tidur tadi diucapkannya pas bangun untuk Qiyamul Lail kah? Ini Bu Ika mungkin minta diulang kembali nih Ustaz. Karena memang kelihatannya Nabi Muhammad itu tidurnya sedikit sekali ya Ustaz ya. Tadi dimulai dari Qiyamul Lail. Begitu. Silakan Ustaz, mohon penjelasannya kembali. Baik, makasih Bu. Jadi di dalam surah Al-Muzammil ya, ayat terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Jadi Nabi itu perintah informasi dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelaksanaan daripada Qiyamul Lail. Atau kalau kita menggunakan awal dari surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi
malam itu dibuat tahajud itu Nabi menunjukkan bahwa Nabi melakukan itu kadang sepertiga malam terakhir, kadang setengah malam terakhir. Jadi sebelum itu beliau adalah melakukan tidur terlebih dahulu. Maka memang apa namanya tahajud itu maknanya kan meninggalkan tidur, kan gitu ya. Jadi bertahajud itu artinya yang tadinya tidur terus kemudian bangun. Nah, bangun dari tidur itu meninggalkan tidur itu namanya tahajjada. Nah, mas dari tahajjada namanya tahajud. Maka sholat yang dilakukan dengan meninggalkan tidur malam untuk bertaqarrub ila Allah itu namanya tahajud. Jadi kapan membaca doa bangun tidurnya, meskipun tadi karena kita bicaranya adalah pada waktu pagi gitu ya, maka kalimatnya atau peristiwanya setelah tidur, bangun tidur. Jadi kalau tadi sebenarnya bukan tidur, kalau tadi hanya tidur-tiduran kan gitu ya. Jadi moga Bapak Ibu. Jadi kapan alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, begitu itu ketika bangun dari tidur. Makasih. Ya, terima kasih Ustaz. Kebetulan juga tadi saya mendengar bahwa Nabi Muhammad itu bangunnya bersiwak dulu baru baca doa ya Ustaz ya. Iya, betul. Sementara kita kan bangun tidur kucek-kucek mata langsung baca doa bangun tidur. Iya, Belum betul. bersih-bersih Iya, langsung baca doa. Jadi betul, alangkah betul, baiknya betul. bersih-bersih dulu ya Ustaz ya. Bersih dulu, betul. Bersiwak ini masalahnya mungkin Bapak Ibu, apakah kita membiasakan siwak atau tidak? Karena memang Nabi sendiri sudah tahu bahwa bersiwak itu bukan perkara ringan, perkara mudah. Maka beliau mengatakan dalam sabdanya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya bersiwak itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi ternyata memberatkan. Seandainya tidak memberatkan, kata Nabi, maka aku perintahkan mereka bersiwak. Tetapi indah kulis salatin, setiap kali salat. Kalau ini tadi konteksnya adalah bangun tidur, gitu ya. Jadi bangun tidur pakai siwak, gitu. Baik, makasih. Coba bagaimana? Jadi siwak lah ya Ustaz ya. Kalau misalkan Siwak, satu iya. siwak lah ya. Jadi ada ulama mengatakannya beda siwak dengan sikat gigi kan gitu ya. Beda itu Sementara siwak. sudah sekarang ada ya sikat gigi ya Ustaz ya. Ya, katanya saya Baik, bangun sikat gigi dulu gitu kan. Ya, silakan aja boleh. baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ada lagi nih Ustaz dari Ibu Ya, Tati. silakan. Ya, Ibu Tati. Nah, Hmm. Ibu Tati menanyakan tentang sholat tahajudnya Nabi Muhammad SAW. Ustaz. Assalamualaikum Boleh. Ustaz Nasir. Afwan, mau tanya mengenai sholat tahajud Nabi. Karena tadi yang disampaikan kegiatan Nabi sebelum sholat subuh. Nah, jam berapa Nabi bangun untuk sholat tahajud? Dan yang saya tahu, bacaan surat saat sholat tahajud itu cukup panjang. Apakah ritme waktu bangun dan bacaan sholat tahajud yang panjang itu dilakukan setiap hari? Begitu, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Terima Jadi, kasih sholat Bunda tahajud. Tati. Baik. Bapak Ibu melihatkan, salat tahajud itu berbeda hukumnya untuk Nabi dan untuk kita, itu yang pertama ya. Kalau untuk Nabi, Nabi terkena ayat, artinya Nabi sebagai objek dari ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda, surat Al-Isra. Jadi dalam surat Al-Isra itu perintahnya kepada Nabi, maka Bapak Ibu muliakan, tahajud itu bagi Nabi menjadi wajib. Salat tahajud itu bagi Nabi itu wajib hukumnya, sehingga pernah satu riwayat mengatakan Rasulullah ketinggalan salat tahajud, tidak sempat beliau salat tahajud, maka beliau qadha tuh setelah salat subuh. Tapi tidak bagi kita, Bapak Ibu yang muliakan, karena tidak memberatkan. Apa? Nafilatal lak. Itu sebagai kerelaan aja bagi kita. Penambahan kebaikan bagi kita. Maka kita lakukan tahajud itu sunnah. Nah, seberapa lama tahajudnya? Malam ini dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Jadi ada yang mengatakan malam itu dimulai dari maghrib. Ini berbeda-beda pendapat ulama. Berbeda ulama. Jadi mulai dari maghrib sampai dengan fajar. Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, 4, 5. Jadi 10 jam lah kira-kira ya. 10 jam malam ini.
Sebentar ya, mungkin sinyal Ustaz sedang terganggu. Hanya 5 jam tidurnya kira-kira. Coba maghrib. Jadi kalau gitu, jadi bangunnya itu setelah 5 jam terakhir. 7, 8, 9, 10, 11. Kira-kira jam 12 malam beliau bangun. Sampai menjelang subuh. Itu kalau kita ngitung nisfahu, separoh. Kalau yang ngitungnya dari mulai jam 8 misalnya habis sholat isya, kan gitu ya. Maka bilang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kan gitu. 8 jam. Jadi Rasulullah kira-kira diambil aja lagi. Itu kalau membagi waktunya dari habis isya. Atau sulusahu, sepertiganya saja dari itu. Jadi kira-kira kalau tadi 10 jam, ya kira-kira 3 jam terakhir. Dari jam 2, 3, 4. Kira-kira jam 1, 2, 3, 4. Itulah kira-kira. Nah, Rasulullah SAW membacanya pada qiyamul itu panjang-panjang. Maka informasi tentang hal itu bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, la tas'alu an husnihinna wa an tulihinna. Jangan kau tanya betapa panjang dan indahnya bacaan Nabi. Memang beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau hanya salat 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan tapi jangan kau tanya betapa panjangnya bacaan beliau. Ada riwayat mengatakan rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, Masya Allah. Gitu ya. Repot kalau kita kayaknya itu nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kembali kepada tadi ayat terakhir surat Al-Muzammil. Nanti Bapak Ibu cek ya surat Al-Muzammil terakhir. Apa itu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian berarti kaum muslimin nih. Kalau Nabi, ya, kalau kita bisa ngikutin Nabi boleh panjang-panjang, tapi kalau enggak, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu ayat yang menurutmu ringan, menurutmu nyaman, menurutmu enak, gampang. Nah, maka kemudian kalau kita nih umumnya baca pada waktu sholat itu apa? Di juz amma misalkan. Boleh. Bapak Ibu mau pakai surat yang panjang juga boleh, dari juz 9, juz 28 nggak masalah. Jadi begitulah kira-kira sifat sholat Nabi itu panjang-panjang di waktu malam itu. Dan beliau sujudnya itu panjang. Dalam satu riwayat mengatakan beliau itu bangun dari sujud itu dengan muka sembab menangis itu. Terus tangan dan kaki itu masih tampak sekali guratan-guratan daripada pelepah kurma yang menjadi sajadahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha memelas mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sujud seperti ini lamanya sehingga engkau rasanya berpayah-payah seperti ini? Bukankah Allah sudah menjanjikan bagimu syurga?" Maka Nabi menjawab, "Afala akun abdan syakura." Tidakkah aku ini, wahai Aisyah, ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Begitulah cara Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan salat. Jadi intinya salat tahajud Rasulullah SAW itu ada kadang-kadang setengah malam beliau bangun, kadang sepertiga malam beliau bangun. Bahkan pernah saya riwayatkan tadi Rasulullah nggak bangun malam, itu menunjukkan bahwasanya hukum begitu tuh, gitu ya. Tapi karena sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita, maka yang sunnah itu tidak perlu kita repot-repot untuk menggantinya. Kalau Nabi karena dia wajib, maka beliau mengqadha seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga Bunda Tati bisa dapat memahaminya ya. Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz. Oh iya. Dari Ibu Dahliani Nasution. Oh iya, silakan. Nah, tadi Ustadz menyebutkan tentang surat Ali Imran. Nah, beliau bertanya, Ustadz, tadi disebutkan Nabi membaca surat Ali Imran. Betul. Ayat terakhir. Iya. Nah, beliau, Ibu Dahlia menanyakan, apakah tujuan membaca surat itu, Ustadz? Oh, maksudnya faidahnya surah Ali Imran terakhir itu ya. Manfaatnya atau faidahnya mungkin. Baik Bapak Ibu. Jadi surah Ali Imran ayat terakhir itu, Ali Imran itu kan jumlah ayatnya 200 ayat ya Bapak Ibu. 200 ayat. Jadi itu dimulai dari ayat 191 Bapak Ibu. Gitu ya. Persisnya kalau Bapak Ibu baca sebenarnya bunyinya gini nih.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terus sampai dengan akhir surat Al-Imran. Puja terakhirnya adalah ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa isi doa, apa isi pesan ayat itu kira-kira gitu ya. Maka kalau kita baca dari ayat 190 sampai dengan ayat 195 itu isinya tentang apa namanya pengagungan kita, pengakuan kita terhadap apa namanya kekuasaan Allah. Lalu kekaguman itu, kekaguman kita kepada Allah itu diikuti dengan doa. Robbana tadi tuh, Robbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, kan gitu ya. Robbana wa atina ma wa'ada, doa-doa. Lalu setelah itu Allah akan menjawab doa-doa itu. Jadi intinya apa namanya, inti daripada ayat-ayat 190 sampai dengan ayat 200 tadi berisi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan kita mengaguminya. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Lalu dianjurkan kita berdoa. Nah, lalu diikuti dengan ungkapan-ungkapan, anjuran-anjuran agar kita tidak apa namanya menyimpang, tidak melupakan Allah SWT di dalam hidup kita, bersabar. Maka ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Warobitu, ayo eratkan, gitu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi orang yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Mungkin dari isinya yang Ustaz ya, dari isi dari Al-Quran tersebut, Ustaz Ali Imran terus. Ali Imran, betul. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai, saya menganjurkan kalau Bapak Ibu mau membaca di dalam Qiyamul Lailnya itu supaya bisa panjang ya gitu ya. Habis kalau misalnya pengen baca panjang terus yang diingat kita biasanya adalah surat-surat pendek, kan berarti pendek baca kita, maka boleh di dalam surah, di dalam sholat sunnah, ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, boleh menggunakan mushaf ketika sedang jadi ketika sholat qiyamul lail tadi. Boleh mushafnya, umumnya mushafnya diletakkan di depan, pakai meja meja penopang itu ya, pakai Quran yang besar. Lalu kita baca di ayat pertama, di rakaat pertama halaman paling kanan, di rakaat kedua halaman paling kiri. Bayangkan kalau kita bisa 10 rakaat membaca satu halaman, satu rakaatnya, berarti dalam semalam kita membaca setengah juz. Subhanallah, setengah juz. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah itu tidak terlalu panjang, kan gitu. Dan insya Allah dalam 2 bulan berarti Bapak Ibu mengkhatamkan Al-Quran ketika sedang sholat. Kayaknya kemarin Bunda Riri tanya tentang hal itu ya. Boleh nggak pegang mushaf? Boleh. Pegang mushaf boleh. Seperti itu, Bun. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu di sini. Alhamdulillah waktu juga sudah jam 9. Semoga ada lanjutannya lagi ya Ustaz. Ini baru ya, insya Allah. baru episodenya. Jadi episodenya masih ada yang baru saya tulis sampai episode 9 gitu ya. Ini tadi episode 1, episode 1. Insyaallah. Mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti, ditunggu Ustaz secepatnya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, untuk menambah keberkahan waktu kita, kami mohon bisa membacakan doa penutupnya Ustaz. Mari silakan, tafadhol Ustaz.
Baik, kami muliakan, sebelum kita doa, mari kita bacakan umul kitab dengan harapan semoga Allah SWT turunkan untuk kita, keluarga kita, anak kita, keberkahan, rahmat, dan hidayahnya. Semoga Allah kuatkan, teguhkan hati kita dalam iman dan Islam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala harapan kita, kehendak kita, keinginan kita, cita-cita kita, dan keluarga kita dikabul, diterima, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bitirkan niyah wa ala kulitus salihah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا توفنا من الأبرار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما تنفعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من أمة نبينا محمد المشفعين يوم القيامة. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kelak nanti yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami, ya Allah, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan minuman dari tangan beliau yang mulia, dari telaga Kautsar beliau yang janjikan, yang Allah janjikan melalui beliau, bahwa orang-orang yang diberikan minuman dari telaga Kautsar tidak pernah akan merasa haus selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan mereka itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, Bunda Kinan dan Bapak semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk kajiannya hari ini, sangat menambah pengetahuan kita. Insya Allah kita dapat amalkan yang benar-benar baru kita ketahui contoh dari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk di kesehariannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup segala acara kita, kajian kita malam ini. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian 2 minggu yang akan datang. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Saya sebagai pembawa acara hari ini, mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.